Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah Ila Solihatun SPD. Saya adalah salah satu guru di SMK Muhammadiyah Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Saya adalah guru bidang studi matematika. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video best practice saya tentang PPL, praktik pengalaman lapangan saya dalam mengajar di SMK Muhammadiyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video praktik baik saya atau best practice pada praktik pengalaman lapangan aksi kedua saya. Jadi pada best practice ini saya menggunakan metode STAR, yaitu strategi, tantangan, aksi, dan refleksi. Berikut penjelasannya. Video best practice saya pada kali ini berjudul peningkatan minat, motivasi, serta pemahaman konsep statistika dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning di kelas 12 DIPIB SMK Muhammadiyah Berau, tahun ajaran 2022-2023. Saya menggunakan metode STAR, yaitu strategi, tantangan, aksi, dan refleksi. Yang pertama yaitu situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Minat belajar peserta didik untuk mengikuti pembelajaran merupakan sesuatu yang penting dalam kelancaran proses pembelajaran. Peserta didik mempunyai minat belajar yang tinggi dalam proses pembelajaran dapat menunjang proses belajar mengajar untuk semakin baik. Begitupun sebaliknya, minat belajar peserta didik yang rendah, maka kualitas pembelajaran akan menurun dan akan mempengaruhi pada hasil belajar. Minat belajar besar pengaruhnya terhadap hasil belajar, karena minat siswa merupakan faktor utama yang menentukan derajat keaktifan siswa. Bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar sebaik-baiknya sebab tidak ada daya tarik baginya. Kemudian, salah satu penyebab siswa kurang termotivasi dan berminat dalam pembelajaran matematika karena praasumsi bahwa matematika itu sulit. Matematika memiliki objek yang bersifat abstrak dan sulit untuk dibayangkan secara langsung, serta membutuhkan pemahaman konsep yang baik untuk memahaminya. Namun, matematika tidak dapat dihindari oleh siswa karena diperlukan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan siswa di SMK Muhammadiyah lebih berminat pada mata pelajaran produktif yang lebih banyak melakukan kegiatan atau aktivitas praktek di dalam workshop. Pelajaran produktif di SMK Teknik tidak terlepas dari matematika sebagai dasarnya, sehingga perlu pemahaman konsep yang baik sehingga dapat menunjang proses pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, guru harus memotivasi siswa untuk belajar demi tercapainya tujuan dan tingkah laku yang diinginkan. Guru terkadang kurang memotivasi siswa, jarang memberikan apresiasi atau reward berupa pujian positif, sehingga siswa kurang percaya diri dengan kemampuannya dan menjadi kurang memahami pelajaran yang disampaikan.
Selain itu, sebagian besar siswa kesulitan dalam memahami konsep dan permasalahan matematika. Siswa belum bisa memaknai dan mengungkapkan apa yang diketahui dalam soal cerita. Penyebab kesulitan tersebut dikarenakan kurangnya penyampaian pemahaman konsep yang tepat kepada siswa, serta guru kurang membiasakan kegiatan literasi kepada siswa. Guru belum membiasakan menggunakan soal-soal yang dekat dengan kehidupan siswa atau kontekstual. Pembelajaran berbasis masalah dapat memberikan motivasi yang kuat kepada peserta didik untuk belajar. Pembelajaran tersebut memberikan keuntungan, seperti menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru, sehingga mampu meningkatkan aktivitas peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Pembelajaran berbasis masalah juga dipandang lebih mengasikkan dan berbasis masalah juga mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik, khususnya pada pembelajaran matematika. Model pembelajaran problem-based learning merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bukan pada guru. Artinya, pembelajaran yang titik awalnya pada peserta didik. Sintaks pembelajaran problem-based learning yaitu terdapat dalam 5 fase. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian fase yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Lalu fase yang ketiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Fase keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Fase yang terakhir yaitu fase yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan adanya perubahan baru guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dalam hal ini, pembelajaran inovatif dan kreatif yang digunakan menggunakan model problem-based learning untuk menyelesaikan semua permasalahan di atas. Praktik ini penting untuk dibagikan karena praktik pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran. Sehingga dengan adanya praktik baik ini diharapkan selain dapat memotivasi diri saya, juga dapat memotivasi rekan guru sekalian dan menjadikan salah satu referensi untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan dalam praktik baik ini? Tantangan yang dihadapi adalah guru belum menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan tepat sesuai karakteristik siswa dan materi. Kemudian guru belum menggunakan media pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan mudah dipahami oleh siswa. Guru belum menggunakan bahan ajar yang dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi, serta membuat lembar kegiatan peserta didik atau LKPD yang menantang. Waktu yang singkat juga menjadi tantangan dalam mengembangkan LKPD agar betul-betul dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Guru kurang mampu mengkoordinir dan memfasilitasi peserta didik dengan ramah dalam pembelajaran. Guru kurang mempersiapkan fasilitas yang mendukung atau menunjang dalam penggunaan media pembelajaran yang baik, serta pihak-pihak terkait yang dapat mendukung dalam proses pembelajaran. Berdasarkan tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian guru sebagai subjek praktik baik, rekan sejawat sebagai pendukung dalam pelaksanaan praktik baik ini, dan siswa sebagai objek dari praktik baik. Kemudian, aksi. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi tantangan antara lain, yaitu guru harus terus aktif menggali informasi dari berbagai sumber, serta kreatif dan inovatif dalam menerapkan metode atau model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi dalam pembelajaran. Kemudian menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri untuk melakukan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif demi perbaikan proses pembelajaran di era digital saat ini. Kemudian membuat perangkat pembelajaran kontekstual yang berpusat pada siswa. Guru juga memberikan motivasi kepada siswa agar selalu bersemangat dan memastikan kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Guru
berusaha mengelola waktu dengan baik agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah dibuat. Strategi yang dilakukan yaitu melakukan kolaborasi dengan teman sejawat agar pelaksanaan proses pembelajaran berjalan dengan baik. Kemudian memaksimalkan peran aktif siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Proses yang dilakukan adalah menyusun desain pembelajaran yang akan dilaksanakan, kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, serta instrumen penilaian. Kemudian melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian yang terakhir yaitu refleksi, hasil, dan dampak. Dampak dari aksi ini, siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang telah disusun terlaksana dengan baik. Hasil dari aksi ini adalah minat belajar siswa terhadap matematika meningkat. Kemudian motivasi belajar siswa terhadap matematika juga meningkat, serta kemampuan pemahaman konsep matematika siswa terhadap materi yang diajarkan meningkat. Kemudian respon positif dari lingkungan sekitar, yaitu mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian mendukung penerapan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam kelas, serta mendukung pembuatan media pembelajaran yang menarik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Kemudian faktor keberhasilan pembelajaran ini ditentukan oleh kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran, terutama dalam hal memilih metode, model, serta media pembelajaran inovatif yang dikembangkan dalam RPP yang dibuat. Selain itu, LKPD yang disusun juga lebih menarik, sehingga peserta didik lebih bersemangat pada saat mengerjakan seluruh aktivitas yang ada. Kemudian, pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan seluruh kegiatan yang sudah saya laksanakan adalah guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami, mengasyikkan, menantang, dan tidak membosankan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman peserta didik yang nantinya akan berdampak pada peningkatan hasil belajarnya sesuai dengan yang diharapkan, serta pembelajaran lebih bermakna. Demikian pemaparan video best practice saya. Silahkan menyaksikan video PPL kedua berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya, ya silakan Fajar berdoa dulu, dipimpin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita cek dulu ya kehadiran kalian. Ilham Fajar, Julia Miranda, Salwa, Sukma, Fanya, Raya. Ya, alhamdulillah ya. Walaupun cuacanya ini tadi hujan, kalian masih hadir ke sekolah ya. Sebelumnya saya akan menyampaikan penilaian kita untuk pelajaran hari ini ya. Jadi ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap. Jadi kalian di kelas ya, kehadiran. Kemudian yang kedua ada nilai pengetahuan. Jadi nanti di akhir akan saya beri tugas mandiri ya. Nah, kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan. Jadi itu nanti saya lihat dari keaktifan kalian dalam tugas kelompok ini nanti ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan ya dengan kondisi cuaca yang seperti ini, tiba-tiba hujan ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai penyajian data berkelompok ya.
Jadi ini lanjutan materi kita minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kan kita sudah membahas tentang data tunggal. Nah, jadi minggu ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu penyajian data untuk data berkelompok. Penyajian data berkelompok. Ada yang tahu nih namanya apa? Ya, jadi ini adalah histogram. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini agar kita dapat menyajikan data hasil pengukuran dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Kemudian yang kedua ada penyajian data hasil pengukuran ya, berupa histogram dan poligon frekuensi. Nah, dan yang terakhir yaitu menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram dan poligon. Nah, jadi di sini ini ya bentuk dari tabel distribusi frekuensi. Kemudian ini ada bentuk dari histogram dan poligon frekuensi ya. Selanjutnya kita akan langsung saja ya berdiskusi dan mengerjakan LKPD kita. Nah, jadi ada yang tahu kita mau mengukur apa ini hari ini? Ya, tinggi badan ya. Nah, jadi ini akan saya bagikan dulu LKPD-nya ya. Kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, jadi hari ini kita ada beberapa ini ya, bantuan dari teman kita dari kelas TKR untuk melakukan pengukuran tinggi badan. Untuk pengukuran data berkelompok ini itu ada minimal 30 yang harus diukur ya. Jadi karena dia berkelompok kan ya, jadi minimal harus 30 orang. Nah, jadi ini yang pertama kalian ukur, kalian duluan ya. Nanti biar saya persilahkan dari TKR setelah kalian mengukur tinggi badan. Ayo Fajar dibantu temannya mengukur, diukur tinggi badannya sambil disebutkan tingginya ya. Ya betul, jadi di kolom yang itu ya. Ya. Iya, gantian gini. Ya, jadi kita sudah menyelesaikan pengukuran tinggi badan dari 30 siswa ya. Jadi ini nanti datanya kita tulis sebagai data kelas 12 DPIB dan TKR ya. Karena tadi kita gabungkan data dengan siswa TKR. Jadi yang kurang dimengerti dengan LKPD-nya silakan bertanya. Dan nanti di akhir kita ada presentasi ya, seperti pertemuan sebelumnya. Jadi nanti dari hasil diskusi kalian di LKPD nanti dituangkan di dalam karton, lalu kita tampil di depan dan dipresentasikan. Jadi ini ya, saya bagikan sekalian. Kelompok 2. Tinggi badan ya. Ya, betul. Jadi itu disalin ke kartonnya. Nah, jadi iya cuman tinggi badannya sama frekuensinya. Ini yang mana? Yang tinggi badan tadi tabelnya. Nah, ya. Jadi yang diambil yang ini ya, kolom tinggi badan dan frekuensi. Permasalahan ketiga ini caranya sama dengan permasalahan 1, 2. Jadi ini tinggal kalian lengkapi dulu ini.
Jadi nanti di hasil akhir yang ada di karton, nanti kita menyajikan dua tabel distribusi frekuensi, dua tabel ya, dan dua histogram dan poligon frekuensinya juga ada dua. Nah ini bisa langsung dilengkapi ya. Di histogram batas yang digunakan itu tepi bawah kelas ya. Jadi batas kelas dikurang berapa? 0,5. Pakai pensil dulu tadi ya, bisa ditebalin ya, jadi nanti pas di depan biar kelihatan sama teman-temannya. Interval kelasnya ya, jadi ini interval kelasnya pakai tepi bawah kelas. Nah ini tinggal kalian gambar histogramnya dan poligonnya sama dengan permasalahan dua tadi. Nah jadi itu ya bedanya histogram sama diagram batang biasa. Kalau diagram batang biasa kan dia per ini ya, per frekuensinya terpisah-terpisah. Nah kalau histogram ini dia berhimpit. Jadi nanti kita lihat ya gambar kelompok siapa yang paling rapi. Ini rapi semua ya kalau kelas 12 bangunan ini. Tetap teliti ya, hati-hati menggambarnya. Jangan sampai salah masukkan frekuensinya. Nah, tinggal frekuensinya ada berapa? Yang kelas yang pertama frekuensinya 3. Yang kedua itu digambar sesuai dengan frekuensinya itu ya. Kelompok 1 sudah bisa ditempel duluan ya, bantu tempelkan di sebelah sini ya, agak ke sini biar ini gunting. Ayo silakan kelompok siapa dulu yang mau presentasi ya, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kelompok. Ya, kemudian untuk permasalahan yang ketiga. Nah, untuk kelompok lain ada yang mau dikomentari? Ya, jadi itu ada sedikit ya. Sedikit kesalahan saat menggambar, jadi harusnya histogramnya berhimpit. Nah itu ada yang tidak berhimpit ya, satu ya. Ya sudah. Ada yang mau menanggapi lagi kelompok 2? Ada yang mau menanggapi hasil dari kelompok 1? Ayo kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 dan 3 ada yang mau menanggapi? Kelompok 3 mungkin mau menanggapi? Ya, akan ditutup kemudian lanjut kelompok 3 lagi yang presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, lanjut kelompok 3, silakan. Ya, kami dari kelompok 3. Ya. Lanjut yang ketiga.
Kelompok 1 dan 2 ada yang mau menanggapi? Ya, silakan ditutup. Ya, dari kelompok kami. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nah, jadi ini ya, kita akan menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, jadi tadi ada langkah-langkah dalam menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, jadi langkah-langkahnya apa aja? Yang pertama? Ya, yang kedua? Ya, selanjutnya? Ya, panjang kelas. Yang terakhir apa? Ya, betul. Kita juga tadi sudah mempelajari tentang histogram. Nah, histogram itu apa? Nah, kemudian yang poligon frekuensi? Ya, alhamdulillah ya. Kita sudah mengukur tinggi badan, kemudian kita sudah juga menghitung, kemudian ada menyajikan tabel distribusi frekuensi, kemudian apa? Histogram dan poligon frekuensi. Nah, jadi bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Kalian tadi agak kesulitannya di mana saat menghitungnya ya? Nah, jadi saat menentukan langkah-langkah penyelesaiannya ya, menghitungnya menggunakan desimal memang ya. Jadi memang harus teliti saat menghitungnya. Tapi ini jadi tahu ya tinggi badannya ada berapa senti. Oh iya, untuk pengambilan nilai pengetahuan, jadi nanti ada tugas terlampir ya, saya kirimkan di grup WhatsApp. Jadi itu tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Ya, terima kasih. Sebelum kita pulang, berdoa dulu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, maka kita doa dimulai. Doa dimulai. Ya, terima kasih atas perhatiannya di dalam kelas matematika hari ini ya. Tetap semangat walaupun ini sudah siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ghazali Rahman. Kebetulan saya wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMK Muhammadiyah Tanjung Redop Brau, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan masukan pada best practice PPL atau praktik pembelajaran kedua dari guru kami, yaitu Ibu Istiqomah Ila Solihatun di kelas 12 DPEB. Pada pembelajaran yang telah dilakukan oleh beliau pada mata pelajaran matematika, materi tentang statistika, saya menilai sudah sangat baik karena pembelajaran sudah dilakukan dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, dan pembelajaran juga sudah sesuai dengan urutan-urutan pembelajaran pada RPP. Pada kegiatan awal sudah melakukan yang seharusnya dilakukan, seperti memberi salam, berdoa, mengecek kehadiran siswa, menanyakan kabar, memberikan motivasi, dan juga persepsi awal materi yang terkait. Kemudian juga ada masalah problem yang disampaikan terkait pembelajaran tersebut. Juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan.
Kemudian pada kegiatan inti, beliau juga sudah membentuk kelompok belajar serta menggunakan model pembelajaran PBL, di mana siswa sudah melakukan pembelajaran secara aktif dengan melakukan pengukuran tinggi badan, berdiskusi, serta menyelesaikan permasalahan yang ada. Pembelajaran ini juga sudah variatif ya, sudah kreatif dan lebih menarik dengan media PowerPoint dan juga adanya lembar LKPD yang sudah disiapkan oleh guru tersebut. Sedangkan untuk kegiatan penutup juga sudah mengajak siswa untuk menyimpulkan kegiatan pada hari tersebut dan juga memberikan penguatan dari kesimpulan tersebut. Dan mudah-mudahan harapan kami kegiatan PPL ini bisa diterapkan di sekolah sehari-hari setelah pelaksanaan PPG ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardina Purnamasari. Saya selaku teman sejawat dari guru kami, Ibu Istiqomah Ila di SMK Muhammadiyah Tanjung Redep Berau, Kalimantan Timur. Di sini saya akan memberikan komentar atau pendapat saya mengenai video pembelajaran atau best practice PPL kedua dari Ibu Istiqomah Ila materi statistika di kelas 12 DPIB. Di sini, pada pembelajaran yang telah disampaikan Ibu Istiqomah Ila, menurut saya telah sesuai dengan RPP yang telah disusun. Pembelajaran juga terlihat sangat menarik dan menyenangkan dikarenakan di dalam kelas telah melakukan beberapa kegiatan seperti melakukan pengukuran tinggi badan untuk seluruh siswa, melakukan tugas kelompok dalam LKPD, berdiskusi, dan juga presentasi di dalam kelas. Demikian pendapat dari saya, semoga pembelajaran yang inovatif, kreatif, dapat berlangsung dan terrealisasikan di setiap pembelajaran di SMK Muhammadiyah dan dimanapun kita berada, agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran yang menyenangkan dan lebih bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fajar Sidiki. Saya siswa kelas 12 DPIB SMK Muhammadiyah Tanjung Redep Berau, Kalimantan Timur. Di sini saya akan memberikan komentar saya terhadap praktik pembelajaran kedua yang telah dilakukan oleh Ibu Istiqomah Ila Solihatun di kelas 12 DPIB. Pada pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Istiqomah Ila pada mata pelajaran matematika materi statistika ini sangat menyenangkan, sangat menarik dan juga mudah dipahami karena kami semua melakukan pengukuran tinggi badan untuk semua siswa di kelas. Lalu kami melakukan tugas kelompok, berdiskusi, kemudian presentasi di depan kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.